until the famous frame-filling Apollo photograph of the whole Earth, the one taken by the Apollo 17 astronauts on the last journey of humans to the moon. It seemed to me that another picture of the Earth, this one taken from 100,000 times farther away, might help in the continuing process of revealing to ourselves our true circumstance and condition. Jika kita berpikir bahwa kita ini spesial, coba pandanglah bumi dari jauh. Dari luar angkasa, kita hanyalah sebuah titik kecil di dalam ketidakterhinggaan alam semesta. Apakah kita benar-benar penting? Ataukah kita hanya debu yang sejenak mengapung di ruang dan waktu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa bahwa kita adalah pusat alam semesta. Kita hidup dalam dunia yang dirancang untuk kita, di mana segala sesuatu seakan berputar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Tapi, apakah itu benar? Apakah kita benar-benar sepenting itu? Atau mungkin kita hanyalah bagian dari gambaran besar yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat alam semesta dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut pandang astronomi. Bumi kita, ya bumi kita, yang terasa begitu besar bagi kita, hanyalah sebuah titik kecil di ruang yang tak terbatas. Alam semesta ini berumur sekitar 13,8 miliar tahun. Ketika kita berbicara tentang alam semesta, kita berbicara tentang ruang yang begitu besar hingga kita tak bisa membayangkannya. Misalnya, jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Itu hanya satu titik dalam ruang yang lebih luas. Bahkan, jika kita berbicara tentang galaksi kita sendiri, Bima Sakti, itu pun hanya salah satu dari sekitar 100 miliar galaksi yang ada di alam semesta yang diketahui. Di dalam Bima Sakti saja terdapat sekitar 200 miliar bintang, dan di sekitar banyak bintang tersebut ada planet yang tak terhitung jumlahnya. Dengan skala kemegahan ini, di manakah posisi kita? Dalam konteks skala kosmik, kita tidak lebih dari debu yang terhanyut di ruang kosong. Bumi yang kita tinggali hanyalah sebuah bola kecil yang mengorbit sebuah bintang biasa di pinggiran galaksi yang jauh dari pusatnya. Begitu kecilnya kita, hampir tak tampak di dalam jagat raya yang luas ini. Salah satu momen yang paling mengingatkan kita akan betapa kecilnya kita di alam semesta adalah foto Pale Blue Dot yang diambil oleh pesawat ruang angkasa Voyager 1 pada tahun 1990. Dalam foto tersebut, bumi nampak hanya sebagai titik kecil berwarna biru, hampir tak terlihat di tengah kehampaan luar angkasa yang luas. Itu adalah gambar bumi dari jarak sekitar 6 miliar kilometer. Carl Sagan, seorang astronom dan penulis buku kosmos yang juga berperan dalam misi Voyager, menulis tentang foto ini dengan kata-kata yang menggugah. Lihat lagi gambar itu rumah kita, itu kita. Di sana setiap orang yang pernah Anda cintai, setiap orang yang pernah Anda kenal, setiap orang yang pernah ada, hidupnya berlangsung di sana, di atas sebuah debu yang sangat kecil, melayang di luar matahari. Pesan dari Sagan ini sangat sederhana. Kita mungkin merasa besar, penting dan tak tergantikan, tapi kenyataannya alam semesta tidak peduli dengan eksistensi kita. Kita hanya sebuah titik kecil di tengah kehampaan yang tak berujung. Lalu, apa arti semua ini? Apakah ini berarti kita tidak ada artinya sama sekali? Apakah hidup ini hanya tentang tak ada gunanya? Tidak. Meskipun kita tak lebih dari titik kecil di alam semesta, kita masih bisa mencari makna dan tujuan dalam hidup kita di sini dan sekarang. Kita adalah makhluk yang dapat merasakan, berpikir, mencintai, dan bahkan menciptakan. Meski kita mungkin tak lebih besar dari debu di alam semesta, kita memiliki kesadaran yang membuat kita unik. Kita mampu menggali pengetahuan, menciptakan karya seni, dan berinteraksi
dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ini adalah kekuatan kita, kemampuan untuk memberi makna pada kehidupan kita, meskipun alam semesta tak memberi kita alasan khusus untuk ada. Dan bahkan jika kita tak terhitung penting di skala kosmik, ada keindahan dalam menerima kenyataan itu. Jika kita tak ada yang spesial, maka tak ada batasan yang ditetapkan bagi kita. Kita bebas untuk menentukan apa yang ingin kita capai tanpa perlu membandingkan diri kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Secara filosofis, konsep bahwa kita bukan pusat semesta telah dibahas sejak zaman kuno. Filsuf Yunani seperti Heraklitus dan Socrates sudah menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Mereka menyarankan kita untuk mencari kebijaksanaan dalam memahami dunia di luar diri kita, bukannya berfokus pada ego pribadi yang terbatas. Nah, di sisi lain, dalam filsafat eksistensial, kita diajak untuk menerima ketidakpastian dan absurditas eksistensi kita. Dalam pandangan Sartre atau Camus, kesadaran kita tentang keterbatasan diri ini justru memberi kita kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri. Alam semesta mungkin tidak peduli dengan kita, atau bahkan tidak tahu keberadaan kita, tapi kita memiliki kemampuan untuk peduli dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. Jadi, meskipun kita hanyalah sebuah titik di ruang yang tak terhingga, itu bukan alasan untuk merasa kecil atau tidak berarti. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk menghargai setiap momen yang kita miliki, karena dalam kosmos yang begitu luas, kita satu-satunya yang bisa memberi makna pada kehidupan kita. Tentu, alam semesta tidak peduli dengan eksistensi kita, dan kita bukanlah pusat dari segala sesuatu, tapi dengan atau tanpa itu, kita tetap bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita huni, sekecil apapun peran kita di dalamnya. Dan seperti biasa, terima kasih banyak